Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk ke dalam pembahasan ad-da'watu ila Allah, yakni berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri khas dari dakwahnya para nabi, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dan dakwahnya pewaris mereka, a'immatul huda, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berdakwah kepada Allah di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah memerintahkan di dalam Alkitab wa Sunnah untuk seorang itu taat kepada Allah dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Walihada amarallahu ibadah biha. Maka karena dakwah kepada Allah itu merupakan ketaatan yang terbesar, amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang teragung, maka Allah karena sebab ini memerintahkan para hambanya untuk berdakwah di jalan Allah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya perkara dakwah itu adalah perkara tauqifiyah yang tata caranya sudah diatur dalam bentuk baku di dalam kitab wa sunnah, bukan perkara ijtihadiyah. Perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang aturan mainnya sudah ditetapkan secara baku di dalam Alkitab wa Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwasanya inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, yang aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu yang gamblang. Dikatakan basirah karena ilmu yang dijadikan pijakan dakwah itu ilmu yang pengetahuan terhadap ilmu tersebut bagaikan seorang yang mengetahui sesuatu dengan basirahnya, dengan matanya. Segala sesuatu itu bisa diketahui dengan kabar yang didengar.
rasa yang kita rasakan dengan rapaan indera kita. Tapi ilmu yang digunakan dakwah itu ala basiratin, sebagaimana suatu pengetahuan yang kita ketahui dengan mata kepala, dengan basir, dengan mata. Sehingga jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang benar-benar diketahui secara gamblang, secara mantap. Pada kemarin sudah saya nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya pengetahuan manusia itu bertingkat-tingkat. Tingkatan paling tinggi adalah ilmu, yakni idraku syai' ala haqiqatihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu secara hakikinya dengan pengetahuan yang mantap, itu ilmu. Jadi kalau seorang itu mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara hakikinya, dan dia mengetahuinya dengan mantap, dengan adilah, qat'iyah, sahihah, dengan dalil-dalil yang qat'i lagi sahih, maka ini disebut orang yang mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jahlun basir. Jahil tapi sederhana. Yani barakallahu fikum idraki syai' laisa bikulliyah, lakinna idraku syai' juz'iyah. Mengetahui sesuatu tidak dalam keadaan keseluruhan, tapi tahu sebagian saja. Ini jahl basir. Sehingga mengetahui apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian saja yang baru diketahui. Pengetahuan seseorang yang seperti ini namanya jahl basir. Kejahilan, tapi sederhana. Nah, setelah itu barakallahu fikum jahlun murakkab. Kejahilan yang rangkap, kejahilan yang kuadrat. Idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berkebalikan dari apa yang dia ketahui. Sehingga memahami akidatul khawarij sebagai akidah salaf, mengakui akidah murji'ah, menganggap salah paham bahasanya akidah murji'ah dikira akidahnya salah. Bid'ah diketahuinya sebagai sunnah, sunnah diketahuinya sebagai bid'ah. Ini jahlun murakkab. Kemudian setelah itu pengetahuan manusia yang baru sebatas sangkaan. Kemudian syak, pengetahuan manusia yang dia mengetahui tapi masih ragu-ragu. Kemudian waham, pengetahuan seseorang dalam keadaan dia masih meragukan kebenaran apa yang dia ketahui. Kalau bang itu ragu-ragu tapi apa yang dia ragukan ini dia agak condong ini yang benar. Kalau syak itu dia sama. Jangan-jangan benar, jangan-jangan salah. Kalau ragu, jangan-jangan yang saya tidak pegang ini malah yang benar. Ini waham. Pengetahuannya manusia seperti tadi, ada yang tahu dengan mantap dan pasti karena dia memiliki dalil yang banyak. Ada yang dia tahu tapi kurang menyeluruh, sebagian saja. Ada yang salah paham. Ada yang tahu tapi masih ragu.
Benar atau salah? Kayaknya benar. Nidal, sangkaan. Ada yang mengetahui dalam keadaan dia ragu, jangan-jangan salah atau benar. Imbang antara jangan-jangan salah, jangan-jangan benar. Ada yang dia waham, sangat-sangat ragu. Dia memegangi sesuatu jangan-jangan yang benar, lawan dari sesuatu yang dia pegang. Seperti inilah keadaan pengetahuannya manusia terhadap suatu perkara. Adapun apa yang digunakan dakwah oleh Rasulullah SAW, jalan dakwahnya Rasulullah SAW adalah berdakwah di atas ilmu, di atas perkara yang dia benar-benar tahu secara hakiki dengan pengetahuan yang mantap.